Pertanyaan selanjutnya, dari tadi kita sudah membahas tentang permasalahan-permasalahan rumah tangga. Mungkin antum bisa memberikan tips bagi bujang-bujang di sini ataupun bapak-bapak di sini bagaimana menjadi seorang suami yang ideal, dan juga untuk ibu-ibu mungkin bagaimana tips menjadi seorang istri yang ideal dalam Islam, Ustaz. Tafadhol. Ya, yang pertama, bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita tuh adalah sarana ibadah. Saya melihat ini bahtera ibadah paling besar, gitu ya. Jadi kita menikah menjadi status suami, dan kalau punya anak menjadi status ayah, kita menikah menjadi status istri, dan nanti kalau punya anak status ibu. Ini semua karena perintah agama. Jadi kan ibadah. Karena kalau kita niat ibadah itu semuanya jadi mudah. Dan setiap detik-detik kehidupan kita yang kita lalui sebagai status suami atau status istri itu pahala terus berjalan. Ibaratnya saya sering kasih contoh di pengajian. Kalau orang puasa, mulai azan subuh sampai azan maghrib kan dia berada di bahtera puasa. Detik-detik yang dia lalui itu pahalanya puasa jalan terus. Walaupun dia duduk, walaupun dia ngobrol, walaupun dia jalan. Tapi dia sedang berada di bahtera puasa kan. Nah rumah tangga itu mulai akad nikah sampai mereka bercerai. Atau sampai salah satunya meninggal. Ini terus berjalan pahalanya. Maka dia pahala yang sangat besar. Tapi syaratnya diniatkan ibadah. Diniatkan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, fokus kepada kewajiban kita masing-masing. Kewajiban suami itu berkisar di poin-poin ini. Yang pertama itu muasyarah bil ma'ruf. Sebagaimana Allah mengatakan wa asyirhunna bil ma'ruf. Jadi gauli istri dengan cara yang santun. Santun ini banyak maknanya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan dari Umar adalah menggaulinya hubungan biologis dengan yang baik dan memuaskan. Kemudian ada juga yang membahasakan dengan tutur kata yang baik. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akmalu mu'mina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur akhlak yang baik adalah baiknya orang pada istrinya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya sebaik-baik orang yang bermuamalah dengan istrinya. Nah berarti di situ pegangannya, muasyarah bil ma'ruf. Nabi SAW mengingatkan, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan. Ya. Jadi kita menjadi figur yang berbeda. Kata Umar radhiyallahu anhu, ini pernah kami sampaikan di kajian kita ini. Kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang memantau mangsanya. Jihad, cari nafkah, pokoknya serius kerja dengan alam laki-laki kita. Begitu kami masuk ke rumah kami kembali seperti anak kecil. Saatnya bercanda, berbeda menjadi figur yang berbeda. Buat diri antum sebagai laki-laki yang dalam muasyarah bil ma'ruf, setiap kali kita keluar rumah, istri rindu kapan dikembali. Figur orang yang dirinduhi, orang yang santun, orang yang ramah, orang yang dermawan gitu ya. Bukan figur yang orang kalau begitu kita keluar, istri gembira banget. Karena ini preman rumah sudah keluar gitu ya. Yang pertama muasyarah bil ma'ruf. Dan kita bermuamalah yang santun baik sama istri itu pahala. Allah yang perintahkan dalam Al-Quran. Yang kedua fokus kepada nafkah. Nafkah pernah saya sampaikan berkisar 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan transportasi semampu kita. Apa yang antum makan, kasih istri antum juga makan. Apa yang antum minum sama juga. Antum berpakaian, dia juga berpakaian. Tempat tinggal di tempat yang kita tinggali juga. Nah seperti itu. Transportasi semampu kita. Kita bisa kontrak dulu. Kita bisa sewa mobil, kita sewa dulu misalnya. Kontrak rumah tadi maksudnya. Atau kita bisa beli bagus. Makin antum berikan fasilitas yang bagus, maka makin besar pahalanya. Ya, karena kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya setelah beliau bandingkan dengan dinar untuk jihad, dinar untuk fakir miskin, bebasin budak, maka dinar untuk keluarga jauh lebih besar faedahnya ya atau manfaatnya. Dan ini tidak boleh dibengkalikan karena kata Nabi SAW sungguh sangat berat dosa bagi orang yang memberikan nafkah atau kewajiban nafkahnya. Yang ketiga kebutuhan biologis. Jadi nikah itu definisinya al-wata' biologis. Jadi nggak ada pernikahan tanpa biologis. Makanya harus memberikan hak pasangan. Niat karena ingin memberikan hak pasangan. Makanya Imam Ahmad waktu ditanya seorang laki-laki. Kalau kami lagi tidak mood, lagi nggak nyaman gitu. Lagi mumet dengan pekerjaan, lagi nggak enak sama istri. Tapi istri ini kelihatannya dandan, mau terjadi interaksi biologis. Apa yang harus kami lakukan? Apa tetap kami dapat pahala? Kata Imam Ahmad, iya. Bila kamu niatkan untuk memberikan hak dia atau kamu niatkan untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Tetap ini biologis. Yang keempat adalah perlindungan. Ya, perlindungan ini dimulai dari perlindungan dari api neraka. Allah mengatakan dalam surah Tahrim ayat 6, surah nomor 66, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Jadi dengan pendidikan agama dan segala macam gitu ya. Serta juga pendidikan-pendidikan hal-hal yang bahkan kepada kebutuhan antum sendiri. Banyak permasalahan rumah tangga yang kami pecahkan teman-teman sekalian karena suami nggak membahasakan keinginannya. Merasa nggak enak, takut istrinya tersinggung. Bicara kebutuhan makanan kesukaan antum apa, biologis gaya antum suka. Silahkan dibahasakan karena halal sama mereka. Jangan itu dipendam akhirnya nanti bertahun-tahun jadi masalah ini. Ya. Dibahasakan baik-baik. Ya, gitu. Ini penting. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan. Dilindungi dari segala macam mara bahaya. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang meninggal atau terbunuh karena membela keluarganya maka dia mati syahid. Maka dia mati syahid. Nah ini poin penting yang harus diperhatikan bagi laki-laki. Jadi dia menjalankan kewajiban. Nah istri, kalau istri menjalankan juga tugasnya. Kewajiban yang pertama harus taat pada suami dan mencari ridhonya. Selama bukan maksiat wajib patuh. Ya, wajib patuh. Bagaimana dia merawat rumah, menatah dirinya seperti yang istrinya mau, seperti yang suaminya mau. Karena Nabi SAW menggantungkan ridhonya Allah kepada ridho suaminya, gitu kan? Sebagaimana Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang istri yang membuat suaminya marah, maka Allah pun di langit akan marah padanya sampai suaminya ridho padanya. Kemudian yang kedua, memenuhi juga kebutuhan biologis suami. Nah ini lebih tegas lagi. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang dipanggil oleh suaminya, walaupun dicorong asap rumahnya, dia harus datang menjawabnya. Bahkan dalam kondisi haid pun, dia tetap melayani suaminya, walaupun tidak digauli di kemaluannya. Gitu ya. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan Aisyah yang sedang mau, tapi Aisyah mengatakan, kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW. Dan kami ini maksudnya istri-istri Nabi semuanya. Maka beliau menyuruh kami mengencangkan kain di tempat keluarnya haid, lalu beliau menggauli kami. Dalam kondisi haid pun tetap memenuhi kebutuhan biologis suami. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kecuali dengan izin suami, terutama puasa. Dan di saat suami sedang ada di rumah. Karena Nabi SAW mengatakan tidak halal, tidak boleh seorang istri puasa sementara suaminya sedang ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Contoh, suami lagi cuti hari Senin. Nah ini biasanya ibu puasa Senin. Nah di sini harus izin sama dia. Besok kan cuti nih, tapi saya biasa puasa diizinkan nggak? Oke silakan puasa. Atau dia bilang jangan puasa jangan puasa. Kalau lagi puasa sudah pun dia minta dibatalin karena minta ditemani makan atau biologis, Anda harus batalkan kecuali puasa wajib. Baru nggak boleh. Kayak puasa Ramadan misalnya itu tidak boleh. Ini termasuk hak. Kemudian juga tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tidak boleh memasukkan rumah ya kecuali orang-orang yang diridhoi oleh suami. Ini penting. Istri manapun kata Nabi SAW yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali, gitu ya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau kita fokus kepada ini, maka insya Allah akan aman. Kemudian saya tambahkan 2 tips yang penting dalam masalah menjadi pasangan ideal. Teman-teman sekalian, sepakati antara suami istri ini sebagai penutup ya. Kalau di atas kepala kita ini ada satu pedoman yang kita pegangi suami istri, yaitu Islam. Permasalahan apapun kembali ke Islam. Tadi sudah kita singgung gitu ya. Apapun mau tahu siapa benar, siapa salah kembali kepada Islam yang menghakiminya. Nah kita sepakat itu. Dari awal sehingga tidak ada lagi pikiran oh saya benar, kamu benar atau saya salah atau dia salah itu enggak ada. Karena semuanya akan kembali kepada Islam. Dia kembalikan kepada Islam. Kemudian tips yang terakhir teman-teman sekalian, ini juga tentu diikuti dengan banyak berdoa ya. Selain kita poin tadi, saya bilang maka ikuti dengan doa. Nah yang terakhir ini hati-hati sekali. Jangan pernah libatkan orang ketiga dalam rumah tangga. Ya, kecuali kita kembali kepada ahlinya. Masalah medis ke dokter, masalah agama ke ustadz atau ustazah. Jangan libatkan semua orang. Ada orang semua teman kantornya diajak ngomong tentang suami atau istrinya. Ada semua tetangga diajak ngomong, semua kerabat. Ini orang seperti jalan tidak berbusana lagi. Karena semua orang tahu permasalahan dia. Jadi jangan, nanti kita jalan baikan sama suami sama istri lalu mereka bilang kemarin ribut, kok sekarang sudah gandengan lagi, nah gitu. Untuk apa? Jadi kita tutup teman-teman sekalian. Bisa saja kekurangan pasangan kita hari ini, tapi dia perbaikin besok. Tapi kita sudah terlanjur sebar sana sini kan jadi nggak enak gitu ya. Nah ini tipsnya, mudah-mudahan bisa menjadi pasangan yang ideal insya Allah.